Halo Beb, apa kabar? Selamat datang kembali di vlog gue. Dan untuk cerita kriminal kali ini datangnya dari New Orleans, Amerika Serikat. Sebelumnya gue pengen tanya dulu nih, Beb yang ada di sini, apakah sudah pernah ada yang mendengar mengenai kisah horor rumah hantu Madame Lolure? Pasti sebagian sudah pernah ada yang dengar ya, gimana angkernya dan mistisnya rumah tersebut karena konon katanya dihuni oleh ratusan hantu dengan berbagai bentuk yang mengerikan. Lalu cerita misteri atau cerita mengerikan apa yang melatar belakangi rumah tersebut? Yuk kita dengerin ceritanya bareng-bareng. Dulunya rumah ini merupakan milik dari keluarga Madame Lolure, ditinggali bersama 5 anak-anaknya beserta suaminya yang ketiga Beb. Madame Lolure dikenal sebagai seorang sosialita yang kaya raya, namun sangat kejam karena semasa hidupnya dia telah melakukan banyak sekali penyiksaan serta pembunuhan terhadap para budaknya. Dia juga dijuluki sebagai pembunuh berantai nomor 1 di Amerika dengan korbannya yang mencapai 100 orang. Lolure lahir tanggal 19 Maret 1787 dari sebuah keluarga bangsawan yang sangat harmonis Beb. Ayahnya bernama Barthélemy de McCarthy dan ibunya bernama Mary Jane Lerbel. Semasa hidupnya, Madame Lolure ini mengalami 3 kali pernikahan Beb. Pernikahan pertamanya adalah dengan seorang perwira tinggi keturunan Spanyol bernama Don Ramon. Dari pernikahannya ini, dia memiliki 1 orang putri. Namun sayang sekali Beb, suaminya meninggal tidak terduga tanpa alasan yang diketahui saat berada di Havana dan sedang menuju perjalanan ke Madrid. Selang 4 tahun dari kematian suami pertama, Madame Lolure akhirnya menikah kembali dengan suami keduanya, seorang pria keturunan Prancis bernama John Blanc. Blanc adalah seorang bankir, kemudian seorang pengacara sekaligus legislator Beb. Dari pernikahannya ini, Madame Lolure memiliki 4 orang anak, yaitu 3 orang putri dan 1 orang putra. Namun naas 8 tahun kemudian, suaminya ini pun meninggal tanpa alasan yang juga tidak terduga Beb. Dan Madame Lolure akhirnya menikah kembali untuk ketiga kalinya dengan seorang pria keturunan Prancis bernama Leonard Louis Nicolas. Dia adalah seorang dokter yang usianya jauh lebih muda dari Madame Lolure. Di tahun 1831, Madame Lolure membeli sebuah rumah berlantai 3 di kawasan 1140 Royal Street. Dia tinggal di sana bersama 5 anak-anaknya dan suami barunya Nicholas. Namun sayang Beb, mereka seringkali ribut dan akhirnya menyebabkan suaminya Nicholas pergi dari rumahnya meninggalkan istri dan anak-anaknya. Seorang wanita kaya raya di zaman itu Beb, sudah menjadi hal biasa akan memiliki banyak sekali budak. Tidak terkecuali Madame Lolure. Awalnya Madame Lolure ini dikenal sebagai seorang bangsawan yang sangat baik dan sangat ramah terhadap budak-budaknya Beb. Namun anggapan tersebut berubah setelah kejadian ini terjadi. Setelah kepergian suaminya Nicholas, dia menjadi depresi Beb. Dan akhirnya kerap kali melakukan penyiksaan terhadap budak-budaknya. Hal ini pertama kali terjadi atau diketahui saat budaknya yang bernama Lucy, usia 12 tahun, sedang menyisir rambutnya Beb. Nah waktu nyisir rambutnya ini nggak sengaja tuh agak kejenggut gitu. Padahal kejenggutnya juga nggak yang gimana-gimana, bukan yang kejambak atau apa. Tapi emang dasar orang lagi depresi ya. Jadi emosinya tuh terpancing. Dia marah dan si Lucy-nya kan ketakutan. Si Lucy-nya ini namanya juga masih anak-anak, dia langsung lari kan ke atas loteng gitu Beb. Langsung diuber nih sama si Madame Lolure pakai cambuk. Jadi dia pengen hukum pakai cambuk. Sampai di lantai 3 si Lucy-nya ini kan tambah ketakutan ya Beb ya. Dia bingung kayak gimana, dia harus loncat kah atau gimana. Nah memang dasarnya naas, dia kepleset dan akhirnya jatuh Beb, meninggal. Setelah kejadian si Lucy ini yang meninggal jatuh dari atas loteng, menyebabkan tetangganya berubah anggapan terhadap Madame Lolure. Mereka mulai beranggapan bahwa si Madame ini adalah seorang yang jahat atau yang kejam gitu Beb. Desas-desus ini pun makin berkembang setelah ada berita dia melakukan hukuman terhadap seorang koki wanitanya yang sudah berusia 70 tahun dengan merantainya di dekat oven Beb dan membiarkannya kelaparan. Hukuman atau siksaan ini bukan hanya dihadapi atau diterima oleh para budaknya, namun juga oleh anak-anaknya sendiri. Anak-anaknya ini kerap kali menerima penyiksaan seperti dicambuk apabila diketahui mencoba untuk membantu budak-budaknya ini lepas dari hukumannya si Madame Beb. Sampai akhirnya semua kekejaman dan kekejian dari Madame Lolure ini terbongkar di tahun 1834. Sebuah kebakaran besar melanda rumahnya Beb. Hal ini memang disengaja oleh seorang koki yang tadi dia tidak terima dengan hukuman yang menimpanya. Akhirnya dia membakar rumahnya Beb. Dia sengaja melakukan tersebut untuk mengekspos kekejaman dari Madame Lolure. Dan ternyata niatnya berhasil.
Karena kebakaran yang besar tersebut mengundang para warga untuk keluar dan membantu membebaskan orang-orang yang ada di dalamnya, Beb, termasuk para budak-budaknya ini. Pada saat para warga ingin membebaskan mereka, semua akses masuk ke rumah tersebut terkunci, Beb. Jendela, pintu semuanya dikunci. Akhirnya mereka mendobrak paksa pintu dan jendela tersebut sampai rusak agar bisa masuk. Dan kagetlah warga-warga yang berusaha menyelamatkan budak-budak ini, Beb. Mereka melihat korban-korban penyiksaan yang dilakukan oleh Madam Loluri yang sangat tidak bisa diterima oleh akal sehat, Beb. Para warga yang berhasil mendobrak masuk rumah dari Madam Loluri menemukan berbagai macam korban akibat penyiksaan keji yang dilakukan oleh Madam Loluri ini. Contohnya, Beb, ada seorang budak perempuan yang mulutnya dijejali oleh kotoran hewan kemudian dijahit. Dan diduga saat Madam Loluri melakukan ini tidak dilakukan sendiri, Beb. Karena nggak mungkin memasukkan kotoran dan kemudian langsung menjahitnya itu dikerjakan hanya satu orang. Bisa jadi si Madam Loluri ini mengintimidasi beberapa budak untuk bisa membantunya ya, Beb ya. Selain itu, warga juga menemukan beberapa korban yang meninggal karena tulang-tulangnya ini patah berulang kali, Beb. Dan patahnya ini sendiri tidak pernah mengalami penanganan medis hingga tulang-tulangnya merekat dengan sendirinya. Gila ya, itu sakitnya kayak apa ya, Beb? Kita aja kalau misalnya jatuh gitu ya, terus tulang kita patah, biasanya kan ada penanganan ya, paling nggak ke tukang urut lah, kalaupun nggak ke dokter untuk digips. Itu aja kan sakitnya minta ampun ya, Beb, dengan penanganan loh. Apalagi ini tanpa penanganan dan merekat dengan sendirinya. Berapa tahun itu prosesnya untuk bisa sampai merekat kembali. Dan pastinya nggak normal karena nggak sesuai dengan posisinya. Dan betul aja, Beb, ada juga ditemukan korbannya yang merupakan patah tulang tadi karena tidak sempurna merekat kembali tulang-tulangnya sehingga menyebabkan posisi kakinya tuh jadi kayak kepiting gitu, Beb. Kayak kepiting gitu. Ngeri kali. Terus masih ada lagi, Beb, ditemukan 2 orang wanita yang ini masih dalam keadaan bernyawa. Yang satu, tangan dan kakinya semuanya udah diamputasi. Jadi udah tinggal badannya aja nih. Yang satu lagi masih lengkap, tapi tulangnya tuh udah nggak karu-karuan gitu. Kayak ada yang kepelintir, ada yang aduh pokoknya nggak karu-karuan. Kenapa? Karena dia dipaksa untuk bisa masuk ke dalam sebuah kandang anjing kecil, Beb. Ya kan ukuran orang manusia dewasa dipaksa masuk ke tempat yang sangat kecil gitu. Ya tulangnya kan langsung gemeretek, yang retak, yang patah-patah, yang gak jelas, kepelintir, kesleo gimana, Beb. Dan itu bertahun-tahun. Kebayang kan? Masih hidup. Astagfirullah, Kang Bakso. Dan masih hidup pula kan, Beb. Terus ada lagi nih, Beb, warga menemukan eksperimen gila yang dilakukan oleh si Madam ini terhadap budaknya. Tangannya dua-duanya udah diamputasi, berarti udah tinggal badannya. Tapi badannya ini dikuliti dengan pola melingkar, Beb. Kayak lo ngupas apel, tau gak? Ngupas apel gitu ya, ngupas mangga gitu kan, polanya melingkar gitu ya, Beb ya. Jadi hasil akhir dari eksperimennya itu tuh, ini korbannya jadi kayak ulet, Beb, manusia ulet gitu. Astagfirullahaladzim. Belum lagi ini, aduh ini keterlaluan banget ini kejamnya, sumpah ini demi Allah. Ini, aduh bener-bener bukan orang ini mah. Jadi sebagian warga pun menemukan banyak sekali tulang tengkorak yang ada bolongan, Beb, di belakangnya. Jadi kayak dibor gitu. Kalau misalnya bolong karena bekas jatuh, bocor atau gimana kan nggak rapi ya. Ini bolongannya rapi gitu loh, Beb, kayak sengaja bikinan. Udah gitu ada sebagian yang masih hidup pula. Masih hidup, terus tulang kepala, tulang tengkoraknya dibolongin. Jadi di otaknya ini udah dibelatungin gitu, Beb. La ilaha illallah. Dan ada juga ya, Beb ya, ini lebih parah banget. Di dalam lubangnya itu, Beb, itu tuh dimasukin kayak tongkat apa sih namanya, tongkat kecil gitu ya. Itu fungsinya apa? Untuk bisa gerak-gerakin otak di dalamnya gitu, Beb. Ya Allah, mau ngapain sih dia sebenarnya? Mau ngapain? Dikata bel gitu ya, di nyet-nyet-nyet. Ya Allah, ya Robbi. Jadi, Beb, semua korbannya ini yang udah dipukul, dicambuk, disiksa, masuk semua ke dalam loteng. Jadi yang udah sekarat, udah sampai meninggal dibiarin aja. Sementara yang udah meninggal itu digantung-gantung, Beb, digantung-gantung di atas loteng udah kayak jemuran. Dan dibiarin aja sampai membusuk. Gila ya, dia bereksperimen untuk apa gitu sebenarnya? Tujuannya untuk apa? Kesenangan sematakah? Apakah karena dia depresi ditinggal oleh suaminya atau gimana? Tapi ada rumor nih, Beb, katanya kan suami yang ketiga ini dokter ya, si Nicholas itu. Karena dia dokter, dia ini mempunyai kesenangan untuk bisa bereksperimen dengan manusia. Dan kabarnya suka sering ribut itu ya karena tadi. Kan si Madam ini cinta banget ya sama si Nicholas ini. Jadi dia itu walaupun bertentangan dengan dirinya, karena cinta dia mau gitu ngebantu suaminya.
Nah, Beb, bukti-bukti kekejaman bukan cuma itu aja yang ditemukan sama warga, tapi ada bukti-bukti lainnya berupa perangkat atau peralatan yang digunakan untuk menyiksa para budaknya ini, Beb. Yang ditemukan antara lain adalah belenggu dengan berbagai ukuran dan bentuk. Kemudian ada juga kerah besi yang ditempelin paku yang mengarah ke dalam gitu, Beb. Dan paku-paku itu akan menancap secara otomatis ke leher si budak itu tiap kali dia menarik nafasnya. Jadi tiap kali gitu nancep jelek langsung. Kenapa nggak dibunuh aja ya? Dikasih racun gitu biar cepat mati atau ya Allah, aku malah ngajarin. Tapi ya aduh. Dan anehnya nih, Beb, dari sekian bukti-bukti yang ditemukan sama warga itu nggak menemukan si Madam Lolure ada di rumah tersebut, Beb. Itu dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, seisi rumah semua udah dikelilingin, diobrak-abrik, digeledah, nggak nemu. Nggak tahu kemana, katanya sih dia kabur sama sopirnya, Beb. Dia lebih memilih kabur jauh, meninggalkan rumahnya kebakar bersama budak-budaknya dan anak-anaknya itu, daripada dia harus menjalani satu proses pengadilan atas tuduhan-tuduhan yang diterimanya. Ada gosip sih, Beb, yang bilang katanya si Madam ini lari sama sopirnya untuk bisa ketemu sama suami ketiganya Nicholas. Dia lari dulu ke Alabama, kemudian ke Prancis dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Tanpa proses pengadilan sampai akhir hayat hidupnya, Beb. Dan ada juga yang beranggapan bahwa karena dia kan seorang yang kaya raya ya, Beb, jadi dia dibantu oleh pejabat-pejabat setempat untuk bisa mendapatkan akses keluar. Beberapa tahun berselang, rumah ini akhirnya direnovasi kembali, Beb. Direnovasi menjadi bentuk rumah yang baru, dicakepin gitulah. Awalnya setelah renovasi, rumah ini nggak langsung laku, Beb, jadi kosong bertahun-tahun gitu. Dan kemudian dijadikan sebuah sekolah menengah bagi anak perempuan. Cuma rumornya rumah tersebut karena telah mengalami berbagai pengalaman mengerikan gitu ya. Pertama tadi penyiksaan serta pembunuhan, kemudian kebakaran. Akhirnya rumah tersebut jadi terkutuk katanya, Beb. Siapapun yang nantinya akan menempati atau memfungsikan rumah itu kembali pasti nggak akan lama. Ada aja kejadian nggak enak yang akan menimpanya. Dan ini nggak tahu kebetulan atau memang benar adanya, Beb, kejadian sih. Ya tadi setelah menjadi sekolah menengah buat anak-anak perempuan, ada kejadian tidak mengenakan terjadi, Beb. Jadi dilaporkan seorang guru di sana melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu siswinya. Jadi mengharuskan sekolah tersebut ditutup. Kemudian setelah itu rumah ini dijadikan apartemen dengan biaya yang murah, Beb. Biar laku kejual gitulah karena udah lama kosong kan. Tapi ya tadi kembali penghuni-penghuni yang tinggal di sana banyak yang mengalami kejadian-kejadian yang sangat mengerikan. Antara lain ada kesaksian dari penghuni apartemen situ yang mengalami dia itu diuber sama seorang hantu budak dalam keadaan tanpa busana dan dirantai, Beb. Kan ketakutan ya, ngeri banget. Dah akhirnya cabut. Terus ada lagi penghuni yang lain, katanya mereka sering banget ngedengar suara rintihan, suara menangis, kesakitan, segala macem gitu. Dan itu kejadiannya sering banget. Akhirnya mereka juga nggak betah. Dan penghuni-penghuni lainnya pun itu nggak lebih dari 3 bulan, Babes, untuk stay di sana. Selebihnya udah pada cabut semuanya. Kan? Bahkan terakhir dikabarkan seorang aktor terkenal, Nicolas Cage, itu sempat membeli rumah ini sebagai properti miliknya, Beb. Karena dia memiliki satu proyek untuk menulis novel yang bergenre horor dan dia bertujuan untuk menuliskan atau mengerjakan proyeknya tersebut di rumah itu supaya ke bawah suasananya gitu loh, Beb. Apa ya? Dia bisa merasakan hawa horornya gitu loh, suasana menegangkannya, segala macamnya supaya mengalir dengan indah lah gitu ya inspirasinya. Tapi apa yang terjadi, Beb? Novel tersebut adalah salah satu proyek gagalnya dari Nicolas Cage. Ya sampai sekarang rumah tersebut sih masih berdiri kokoh ya, Beb, di New Orleans. Dan dengar-dengar sih ini dijadikan semacam objek wisata untuk wisatawan asing yang berada di New Orleans. Semacam ghost tour gitu, Beb. Cuma memang aman-aman aja sih, nggak ada kedengeran bahwa wisatawan ini mengalami pengalaman yang nggak enak atau apa gitu. Dan sampai dengan sekarang ini keberadaan atau kisah dari Madam Lolure ini pun tidak diketahui, Beb, ujungnya itu sampai mana. Nah sampai pada akhir tahun 1930-an, Beb, ditemukan sebuah plakat tembaga yang sudah retak dan usang di pemakaman St. Louis, New Orleans dengan nama Lolure, Madame Delphine McCarthy. Atau ini adalah nama gadis atau nama kecilnya dari Madame Lolure ya, Beb ya. Tulisan tersebut ditulis dalam bahasa Prancis dan mengklaim bahwa Madame Lolure ini telah meninggal di Prancis tanggal 7 Desember tahun 1842. Namun misterinya tetap ada
Karena ada bukti lain yang menyebutkan bahwa Madame Lolori ini meninggal di Paris bukan di tahun 1842 tapi di tahun 1849. Dan sampai dengan hari ini jasadnya pun tidak pernah ditemukan ya Beb ya. Jadi masih menjadi sebuah misteri. Madame Lolori ini sepanjang hidupnya sampai akhir hayatnya memang tidak pernah mengalami proses pengadilan atas tindakan kejahatan yang dia lakukan ya Beb. Nah itu tadi cerita kekejaman dari Madame Lolori, sosialita dari Amerika yang merupakan pembunuh berantai nomor 1 Beb, yang menjadikan para budaknya sebagai korban eksperimen medis gilanya. Gimana? Kalian suka? Kalau Bebek semua suka, jangan lupa diklik like-nya, kemudian di-share yang banyak, dan subscribe pastinya. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa lagi di vlog berikutnya ya Beb. Dah!